Jarene salon horeg iku hukumi haram. Yo cara agama. Tapi cara negara ora apa-apa. Ora masalah. Sing perlu diharamno niku sing malsokno makom. Sing melencengkan sejarah bangsa. Ya. Niku sing perlu diharamno. Setuju? Setuju. Hidup. Opone hidup? Kadang wong pinter ngomong, orasi pinter, koyok yoyo, barang wis ono masalah, ngalih kabeh. Pengit. Siap jaga negara? Siap jaga agama? Insya Allah PWILS diridhoi Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KZ dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya, ya, ingin mengajak merenung tentang satu pernyataan yang sangat membagongkan, teman-teman. Baik itu di jagat media sosial ataupun yang lebih parahnya lagi di dunia keagamaan, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kutipannya atau pernyataannya cukup singkat, tapi mengandung makna yang sangat luar binasa. Ulangi lagi, sangat luar binasa, teman-teman. Naudzubillah. Jadi begini kata beliau ini, son horeg haram dalam beragama, tapi halal dalam bernegara. Rak popo, rak masalah. Tapi itu bukan kata saya, teman-teman, ya. Tapi itu adalah ucapan salah satu ketum PWLS Jawa Timur, namanya Gus Rijal, teman-teman. Apa maksudnya? Apa dampaknya? Mari kita bahas bersama-sama, teman-teman. Jadi, teman-teman, menurut Gus Rijal, ketua PWLS Jawa Timur, son horeg itu haram dalam konteks agama, tapi halal dalam konteks negara. Artinya, kalau kita pakai son horeg untuk ibadah, mungkinnya seperti itu, hukumnya haram. Dan untuk yang lain, untuk ngaji, untuk apa, mungkin seperti itu. Tapi kalau buat meramaikan acara jalan, gerak jalan, acara-acara di kampung, di pedesaan, atau pesta rakyat, atau pesta demokrasi mungkin, begitu, halal. Ya kan bilangnya tadi, ya nggak apa-apa, ora popo, ora masalah. Kan lucu ya, teman-teman. Kita ini sedang bicara soal son horeg yang suaranya dentumannya sangat keras sekali. Yang kadang bikin orang itu susah tidur. Anak kecil menangis akibat mendengar son horeg. Bahkan banyak nenek-nenek yang sampai mungkin, mohon maaf, pindah kamar. Atau bahkan menutup telinga. Saya melihat itu di media sosial, teman-teman. Tapi, naudzubillah, tiba-tiba dibela oleh ketua PWLS. Seolah-olah ini warisan budaya yang tak boleh disentuh, teman-teman. Naudzubillah. Dan yang lebih lucu lagi, teman-teman, justru kelompok PWLS ini yang katanya ngaku-ngaku penjaga ulama, penjaga warisan para wali songo, penjaga akidah, meluruskan nasab Rasulullah, tapi malah jadi pelindung utama konser keliling alias son horeg, teman-teman. Ini namanya PWLS SH. Jadi perpaduannya sangat serasi banget. Perjuangan Lusong Indonesia, son horeg. Kan di luar sana begitu, teman-teman, ya. Satunya teriak-teriak jaga nasab Rasulullah, luruskan nasab Rasulullah. Yang satunya lagi kemungkinan jaga bas. Mungkin seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi mereka ini serasi, perpaduan, teman-teman, ya. Jadi kompak. Orang-orang pengikut Kiai Imad semuanya itu rata-rata mereka menentang fatwa ulama. Menentang fatwa MUI, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oke, teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari sisi agama terlebih dahulu. Di dalam Islam, kita diajarkan tentang adab, diajarkan tentang ketenangan, diajarkan tentang menghormati waktu orang lain, diajarkan menjaga ketentraman lingkungan. Bahkan Rasulullah sendiri
tidak pernah mengangkat suara keras-keras untuk berdakwah kecuali dalam jihad. Ingat itu, ya. Ingat teman-teman. Bahkan teman-teman, azan pun ada adabnya. Ya intinya suaranya indah, bagus gitu kan, lembut. Panggilan itu adalah panggilan salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu untuk sholat fardu maksudnya kan. Lalu sound horeg ini datang, volumenya bisa bikin jendela bergetar, jarak radius misalkan 500 meter pun itu bisa masih terdengar teman-teman. Bahkan sampai banyak rumah-rumah yang gentengnya pada amburadul. Ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi, mereka itu membongkar fasilitas umum, diantaranya jalan, ada gapura, pokoknya banyaklah. Ya, makanya fatwa MUI salah satunya itu mungkin ke situ gitu. Karena salah satunya merusak fasilitas umum. Itu sudah melanggar undang-undang, teman-teman. Ya. Begitu teman-teman, kira-kira adabnya di mana kalau begitu? Terus hikmahnya apa? Apakah ini bentuk hiburan atau misalkan pesta-pesta kampung yang hanya merugikan orang banyak? Apakah seperti itu? Teman-teman, jika ini masih dibela oleh tokoh agama yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin moral misalkan, kita perlu khawatir teman-teman. Ya, apalagi ini sebagai ketua PWLS Jawa Timur yang benci habaib. Bukan hanya soal suara teman-teman, tapi soal arahnya. Kemana sebenarnya umat ini akan dibawa. Ya, hati-hati. Ya, itu sudah intinya orang-orang ini tuh, kelompok-kelompok mukimat ini semuanya kompak, seolah-olah membela sound horeg. Ya, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita bicara dari sisi kenegaraannya atau sisi negara. Iya, memang benar, negara ini tidak melarang penggunaan sound system. Ya, secara umum misalkan, asalkan satu, ada izin. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merusak ketertiban umum, fasilitas umum. Ya. Kemudian tidak melanggar jam istirahat orang lain. Itu. Tapi faktanya teman-teman, kasihan orang tua tidak bisa tidur, anak kecil terganggu. Kemungkinan ada pasien di rumah sakit atau yang di rumah yang sakit bisa terguncang teman-teman. Karena apa? Karena dentuman suara kerasnya sound horeg. Lalu dibilang halal dalam bernegara. Yang benar saja teman. Antum kan katanya Gus, ya. Gus. Na'udzubillah. Kalau negara ini diam teman-teman, bukan berarti itu halal. Bisa jadi negara ini sedang sabar. Sama seperti lampu merah. Kalau kamu nerobos dan tidak ditilang, bukan berarti itu benar. Itu artinya kamu belum ketahuan, bukan berarti tindakanmu halal. Gitu loh maksudnya. Ya, itu secara logikanya. Ya, paham nggak sampai di sini? Jadi teman-teman, inilah pentingnya peran seorang tokoh agama. Mestinya jadi pengarah, menjadi penyejuk, pemberi solusi, bukan malah jadi komentator yang absurd teman-teman, yang melegalkan hal-hal nyeleneh demi kepentingan kelompok, bahkan sampai menentang fatwa ulama. Itu pada seorang ulama katanya, penceramah. Kalau ada yang tanya kenapa PWLS bela sound horeg, dengerin, mungkin karena itu salah satu panggung mereka, mungkinan ya. Atau bisa ada saudaranya. Atau bisa jadi dengan suara besar mereka bisa tampil lebih leluasa. Ataukah gimana? Ya. Benar nggak teman-teman? Jadi mereka ini seolah-olah menghalalkan segala cara sampai menentang fatwa-fatwa daripada MUI teman-teman. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi hati-hati teman-teman. Kalau kita hanya kejar viral,
penceramah yang tidak ada nilai, kita ini bisa kehilangan arah teman-teman. Jangan diikuti. Ya, apa gunanya ramai kalau isinya hanya kosong, hanya bacot saja. Ya, benar kata Lora Ismail atau enggak siapa? Kiai Haji Ma'ruf Fozin. Ya. Perbedaan orang penceramah sama orang yang ada di Bahsul Masal itu sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Kalau orang penceramah itu cukup bisa ngomong. Tapi orang Bahsul Masail itu rata-rata buka kitab dulu dia. Mereka-mereka itu. Begitulah mereka. Perbedaannya sangat jauh sekali teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kita tertipu ya. Jangan sampai kita tertipu oleh kalimat indah tapi tidak ada maknanya. Sonhoreg haram dalam agama, tapi halal dalam bernegara. Ini bukan fatwa, teman-teman. Tapi ini sebuah narasi yang sangat membagongkan, teman-teman. Ini bukan petunjuk, teman-teman ya. Ini namanya penyimpangan logika. Dengerin, ini penyimpangan logika. Jangan sampai kita lebih membela suara sonhoreg daripada substansi, daripada fatwa ulama. Atau misalnya lebih-lebih mencintai hingar-bingarnya dentuman-dentuman atau gemerlapnya sonhoreg atau apa, kan itu. Jadi intinya mari kita kembali kepada adab teman-teman ya, kembali kepada ilmu, kembali kepada kesadaran bahwa suara bukan segalanya. Apalagi sonhoreg yang sampai masya Allah naudzubillah banyak ada orang yang meninggal bayi, ya, bener nggak? Jadi intinya kita jangan lihat kerasnya, tapi lihat manfaatnya. Walaupun keras, tapi manfaatnya atau madaratnya lebih banyak, manfaatnya lebih sedikit, tinggalkan. Bener nggak? Ini ulama yang bilang loh, ulama, fatwa ulama ditentang. Jadi teman-teman, orang-orang ini yang tokoh-tokoh PWLS, ya, siapapun yang awalnya masya Allah fikihnya pinter, cerdas seperti Kiai Marzuki Mustamar dan kiai-kiai yang lain, setelah mengikuti mukimat, menjadi mukimat, membatal-batalkan nasab para habaib, ya, mereka jadi kayak oleng gitu loh, kayak oleng. Itu kompak semuanya teman-teman. Jadi intinya kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya, hati-hati. Dulu Yai Marzuki pernah bilang, jika kita membenci habaib, celaka. Membenci Sadaf Ba'alawi, celaka. Itu beliau yang bilang sendiri loh. Ya. Kemudian Kiai Marzuki juga pernah bilang, Habibnya para habaib itu Habib Lutfi. Habib yang alim, yang pinter, yang banyak ilmu, yang banyak hizib, itu Habib Lutfi bin Yahya. Sekarang malah menjelek-jelekan Habib Lutfi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itulah kira-kira mereka setelah yang awalnya mereka itu cerdas dalam hukum, tapi setelah gabung mukimat, kecerdasannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita semuanya diselamatkan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.